Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis SDM dan standarisasi IT di Universitas Telkom. Kami beranggotakan Farisa Della Agustina, Keisha Safa Salsabila, Rici Hadis Talent, M. Zaki Faizullah, dan M. Wafiq Akbar. Oke, sebelumnya laporan ini dibuat sebagai analisis komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya manusia atau SDM dan penerapan standarisasi teknologi informasi atau TI di Universitas Telkom. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik SDM dan TI yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan selaras dengan visi dan misi Universitas Telkom. Selanjutnya, saya akan membacakan visi misinya. Visi yaitu menjadi National Excellence Entrepreneurial University pada tahun 2028 yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Misinya menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkelas dunia dan berwawasan kewirausahaan. Untuk analisis visi, National Excellence berarti Telkom University ingin menjadi universitas kelas nasional dengan reputasi unggul atau excellent di seluruh Indonesia, bukan sekedar lokal. Entrepreneurial University berarti kampus ini ingin mencetak lulusan berjiwa wirausaha, inovatif, mandiri, kreatif, dan tidak hanya mengejar kerja sebagai target. Target waktu tahun 2028 menunjukkan bahwa visi ini bersifat spesifik, terukur, dan ada deadline untuk evaluasinya. Kontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan mengindikasikan bahwa TELU ingin semua aktivitas pendidikannya mendukung aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan, bukan sekedar profit. Intinya, Telkom University ingin dikenal sebagai kampus nasional top di bidang inovasi, entrepreneurship, dan berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Semua harus tercapai pada tahun 2028. Untuk misinya tadi, fokus pada pendidikan berkualitas global mencapai standar internasional, bukan cuma nasional, berwawasan entrepreneurship, mahasiswa disebut menjadi inovator, pencipta lapangan kerja. 2. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan baru dan produk intelektual di bidang teknologi, sains, dan seni yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus pada riset dan inovasi, menghasilkan ilmu baru, produk kreatif, dan paten di bidang teknologi, sains, seni, implementasi nyata. Hasil penelitian harus relevan dengan SDGs, seperti pendidikan berkualitas, energi bersih, pertumbuhan ekonomi inklusif, inovasi industri. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan industri dan pemangku kepentingan lain dalam pengembangan inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa. Fokus pada kerjasama aktif dengan industri seperti praktik magang, riset terapan. Inovasi harus berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya mengejar di kelas, tapi juga mempertemukan ilmu dan praktik industri. Sumber daya manusia atau SDM. SDM terdiri dari dosen tetap dan luar biasa dan tenaga pendidikan atau TENDIK. Kualifikasi dosen minimal S2, S3 untuk posisi senior atau lektor kepala atau guru besar. Selanjutnya itu kualifikasi tenaga pendidik minimal D3 atau S1, S2 untuk posisi manajerial. Pembiayaan yaitu di sini ada biaya pendidikan mahasiswa seperti SPP, DPP, dan lain-lain, kerjasama industri, proyek uni usaha Telkom Group, dana riset, hibah nasional dan internasional, dan endowment fund atau dana abadi. Standarisasi pendapatan. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu gaji pokok. Gaji pokok ini berdasarkan jabatan akademik atau golongan jabatan dan masa kerja. Selanjutnya ada tunjangan, fungsional, sertifikat dosen, penelitian, jabatan,
struktural. Selanjutnya yaitu bonus berbasis kinerja proyek riset kerjasama industri. Dan yang terakhir yaitu insentif, yaitu publikasi jurnal bereputasi internasional. Jadi di sini ada struktur organisasi SDM Telkom University, bisa dilihat di tabel di bagian tersebut ada rektor, wakil rektor, dekan, direktur SDM, program, ketua program studi, dosen, manajer HR development, lalu ada manajer-manajer lainnya, dan staf, tendik, serta staf di bawah tendik. Standarisasi IT, penggunaan LMS, e-learning, sistem informasi akademik, HRIS, ERP, dan cyber security. Standar IT, skill dan kualifikasi untuk dosen, tendik, administrasi, tendik IT support, dan manajerial. Kualifikasi IT yang sesuai untuk dosen, tendik administrasi, tendik IT support, dan manajerial memastikan bahwa SDM memiliki kemampuan untuk mendukung visi dan misi universitas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan kolaborasi industri. Skill dasar IT yang wajib dimiliki semua pegawai mendukung operasional universitas yang efisien dan modern, serta memungkinkan adaptasi terhadap teknologi baru yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu di sini ada tabel-tabel dari jabatan, rincian skill IT wajib, dan rincian tambahan. Singkat saja mungkin langsung di sini ada jabatan junior, dosen junior. Untuk rincian skill IT-nya penggunaan LMS. Lalu di rincian skill IT-nya yaitu ada pembuatan materi pembelajaran interaktif, yaitu seperti Canva dan juga Kahoot. Selanjutnya ada dosen senior seperti lektor kepala, dan juga profesor. Rincian skill IT wajib yaitu manajemen sistem penelitian online. Lalu selanjutnya untuk tambahan yaitu research management system. Selanjutnya itu untuk jabatan tendik frontline, yaitu admisi layanan mahasiswa. Jadi di sini ada sistem informasi akademik atau SIAKAD, dan juga untuk tambahannya itu basic editing dokumen online. Selanjutnya adalah tendik back office, yaitu HRD, finance, dan juga keuangan. Lalu di sini ada IT support, dan yang terakhir ada manajer koordinator unit. Kesimpulannya yang dapat diambil dari pemaparan materi ini adalah Universitas Telkom telah memiliki struktur SDM dan standar IT yang cukup komprehensif. Penerapan standarisasi IT skill dan kualifikasi sangat penting untuk mendukung efisiensi operasional, kualitas pendidikan, dan pengembangan universitas. Roadmap pengembangan IT skill pegawai selama 5 tahun ke depan dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan SDM terus relevan dengan perkembangan teknologi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.